Yang kami hormati Ibu Mailan Arsanti, SPD MPT, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kami banggakan teman-teman syariah angkatan 2020-2021. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu di webinar series 2021. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Pertama yaitu Muhammad Rizal sebagai narasumber, Mahfudah Marsus Ridha sebagai narasumber, dan Muhammad Harun Ar-Rasyid sebagai moderator. Ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari saudara Muhammad Rizal. Kepada Muhammad Rizal kami persilahkan. Sebentar. Del, kita dimulai. Masih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Disertasikan hasil dari makalah kami dari kelompok 1 yang mempunyai tema Ragam Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita memasuki latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang masalah yang akan kami bahas, bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya pada pelajar dan mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia wajib mengetahui tentang bahasa Indonesia. Dalam bahasan bahasa Bentar. Ya, bisa di... Dalam bahasan bahasa Indonesia itu ada yang disebut ragam bahasa, di mana ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Ada ragam bahasa lisan dan ada juga ragam bahasa tulisan. Di sini yang lebih ditekankan adalah ragam bahasa lisan, karena lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk memasuki rumusan masalah.
Kelompok ini mempunyai 5 rumusan masalah. Di antaranya 1. Pengertian bahasa. Yang kedua, apa saja pentingnya belajar ragam bahasa. Yang ketiga, bagaimana sebab terjadinya ragam bahasa. Yang keempat, apa saja fungsi bahasa. Dan yang kelima, apa saja macam-macam ragam bahasa. Lalu, makalah kami memiliki tujuan untuk mengetahui pengertian ragam bahasa, pentingnya belajar ragam bahasa, sebab terjadinya ragam bahasa, fungsi bahasa, serta macam-macam ragam bahasa. Masuk ke pembahasan. Subbab A, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap, organ of speech, dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan, dengan huruf sebagai dasarnya dinamakan ragam bahasa tulisan. Jadi, dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulisan, kita berurusan dengan tata cara penulisan, atau yang disebut dengan ejaan. Berbahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai konteks, pembicaraan atau penulisan. Berbahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau tata bahasa bahasa Indonesia. Subbab B, pentingnya belajar ragam bahasa. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Contohnya, salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. C. Sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Diambil dari Subaryanto tahun 2000. D. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari yaitu 1. Alat untuk ekspresi diri, 2. Alat untuk adaptasi sosial, 3. Alat untuk komunikasi, 4. Alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, 5. Alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, 6. Alat untuk mengidentifikasi diri, 7. Alat kontrol sosial dan integrasi penyatuan, 8. Alat ekspresi diri, 9. Alat untuk berpikir. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 3, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, 2. Ragam bahasa berdasarkan penutur, 3. Ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Satu, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Kosakata baku bahasa Indonesia memiliki ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku.
yang ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa Indonesia, bukan otoritas lembaga atau instansi di dalam menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Jadi, kosakata itu digunakan di dalam ragam baku, bukan ragam santai atau ragam akrab. Contohnya ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, dan ragam bahasa berdasarkan penutur. 2. Ragam bahasa berdasarkan penutur. Dibagi di dalam ragam bahasa berdasarkan daerah, logat atau dialek. Artinya, luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, maupun Tapanuli. B. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, atau fakultas. C. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur, yaitu ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara, jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembawa jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Kedudukan kawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Tiga, ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Di antaranya yaitu ragam hukum. Contohnya dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kedua ragam bisnis, yaitu setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan. Yang ketiga ragam sastra. Contohnya cerita itu menggunakan flashback. Yang keempat ragam kedokteran. Contohnya anak itu menderita penyakit kuorsi. Kita memasuki di bab penutup. Kesimpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan tulisan. Pada ragam bahasa baku tulis diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan, atau EYD. Sedangkan ragam bahasa lisan, diharapkan para warga Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik serta bertutur kata sopan sebagai pedoman yang ada. Sarannya, sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita semua mempelajari ragam bahasa yang kita miliki, kemudian mempelajari dan mengambil hal-hal yang baik, yang dapat kita amalkan dan kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sebelumnya, jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizal telah memaparkan dengan sangat baik. Baik teman-teman, kita sudah berada di ujung acara. Mari kita tutup webinar series ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.